Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat, Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat terhadap Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Juli 2022 sebagai berikut. Yang pertama, sesuai hasil evaluasi Majelis Jemaat, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Sambil menunggu pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang baru, maka kami merencanakan untuk membangun rumah kopel sebagai tempat tinggal sementara KMJ dan penghantar jemaat. Untuk pembangunan rumah kopel ini, kami mohon dukungan dan partisipasi jemaat dalam bentuk sumbangan bahan-bahan material berupa semen, pasir, batu fondasi, dan besi. Rencana pekerjaan ini akan dimulai pada minggu terakhir bulan Juli 2022. Yang kedua, proses pembelajaran kelas katekisasi reguler dan kelas katekisasi khusus akan dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 17 Juli 2022, jam 11 siang. Untuk itu, mohon kehadiran siswa katekisasi dalam proses pembelajaran dimaksud. Yang ketiga, keluarga almarhum Bapak Filipus Kabes mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk menghadiri ibadah pengucapan syukur yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 Juli 2022, jam 16 WIB bertempat di keluarga Kabes dengan alamat Werba. Yang keempat, setelah ibadah pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk menunjang dana pensiun pegawai GPI Papua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang memberi dengan sukacita. Ibadah minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta Yohan Basari STH dengan menggunakan liturgi ibadah minggu ketiga. Demikian Warta Jemaat. Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pemain. Majelis Pak. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi
mengasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita beribadahkan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah introitus kita di pagi hari ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan Aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pengakuan dosa. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Oleh kerana itu, kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku.
Dengarlah saudara-saudara berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Dengarlah amanat hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Nya. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi. Ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di saat minggu ketiga di bulan Juli terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 mendahului pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita. Di saat pagi hari ini kita akan ada dalam doa dengan menyanyi bersama dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi ini berbunyi demikian. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita ada di minggu ketiga di bulan Juli, masih dalam pertolongan dan sayang Tuhan. Bahkan di minggu ketiga di bulan Juli ini Bapak Ibu dan saya juga masih berbicara menyangkut tentang bagaimana menjalin sebuah kerukunan, menjalin sebuah persaudaraan yang rukun. Dengan tema mingguan di sepanjang minggu ini, kerukunan dalam keragaman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan, kita ada hidup bersama-sama dengan banyak orang. Kita tidak hidup seorang diri, bahkan kita juga termasuk di dalamnya sebagai makhluk sosial. Dan di dalam diri setiap manusia, di dalam diri setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita akan senantiasa terus dan senantiasa mencari sebuah kebutuhan yang di dalamnya ada sebuah hubungan yang baik, yang senantiasa berlangsung dalam seluruh sebuah keakraban, relasi yang baik, yaitu kebutuhan akan kasih. Itulah sebabnya mengapa semua kita sangat amat membutuhkan kasih dalam perjalanan kehidupan kita. Kata kasih di sini adalah sebuah kata yang mungkin menurut Bapak Ibu bahkan kita pahami sebagai kata yang hanya biasa saja, kata yang pendek tetapi dia mempunyai dampak yang sangat besar dalam perjalanan kehidupan kita, terlebih khusus ketika kita hidup bersama-sama dengan kehidupan keluarga, rumah tangga, saudara, masyarakat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kehidupan kita. Karena kapanpun dan dimanapun, kasih itu akan senantiasa menjadi hal yang penting dalam membina sebuah kerukunan hidup bersama. Oleh sebab itu, kasih juga adalah dasar hidup orang Kristen untuk bisa melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kita. Dan kebutuhan akan kasih ini akan terlihat pada saat-saat
atau pada waktu-waktu, pada momen-momen tertentu dalam kehidupan kita ketika seseorang berada dalam kesulitan. Kasih ini akan muncul ketika seseorang berada dalam berbagai tantangan, persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan di saat-saat seperti itulah, uluran tangan dan kata yang senantiasa menguatkan untuk menjadi lebih bermakna daripada hal biasanya, karena di dalamnya terjalin sebuah kerukunan yang membawa kasih antara satu dengan yang lain. Dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini juga, Petrus ingin menyampaikan kepada kita semua bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen yang senantiasa hidup bersama-sama dengan kehidupan orang lain. Di mana Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang pada saat itu sementara bahkan juga sebagai orang-orang pendatang yang tersebar di Galatia, Kapadokia, Betania, yang mana di saat itu dilatar belakangi oleh beberapa persoalan-persoalan yang sementara terjadi dalam kehidupan mereka, di mana pada saat itu banyak tantangan, tekanan-tekanan yang datang dari luar yang dapat menyiksa kehidupan mereka, yang dapat membunuh mereka, bahkan membuat kehidupan mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan sebagai persekutuan kehidupan orang Kristen. Sehingga sangat jelas di sini ingin menekankan kepada kita semua bagaimana pola hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya untuk bisa menyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita dapat memahami bersama bahwa kasih itu bukan sekedar ucapan atau simbol serupa, tetapi bagaimana kasih itu dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, terlebih khusus ketika kita menghadapi berbagai persoalan, tantangan yang menerpa kehidupan kita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya juga kita banyak kali mengalami tekanan-tekanan yang juga datang dari dalam diri kita. Antara istri, antara suami, antara sesama kita, bahkan sebagai persekutuan orang percaya. Dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai, yang tidak berkenan di hadapan Allah, bahkan sesamanya harus kita tinggalkan. Dan dari persoalan-persoalan yang terjadi sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, terjadi juga dalam kehidupan persekutuan, bahkan mungkin juga dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, di mana Rasul Paulus mau menasihati orang-orang Kristen yang tersebar pada waktu itu, karena mengingat bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Ia datang sebagai pencuri. Oleh karenanya kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa bingung menghadapi zaman sekarang, apalagi kalau kita ditimpa dengan berbagai persoalan dan tantangan. Karena di dalamnya saya yakin Bapak Ibu dan saya sementara ada dalam sebuah persekutuan yang hendak membangun kasih yang Allah ingin nyatakan dalam kehidupan kita di antara sesama. Oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan kepada kita keempat bagian yang dapat kita gunakan untuk dapat kita implementasikan semuanya itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga jelaslah di ayatnya yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita tidak bisa menguasai diri kita, apalagi kalau kita sudah emosi, maka hati kita akan terseret untuk mengikuti hal-hal yang sepertinya kita sudah tahu untuk tidak dapat melakukannya, tetapi karena kuasa bahkan kehidupan hati kita dikuasai oleh berbagai banyak hal, sehingga kadangkala dalam persekutuan itu telah terjadi keretakan. Dan ketika waktu dan tenaga yang kita pakai untuk mengikuti hal-hal yang tidak berguna, maka kita tidak lagi memiliki waktu untuk bisa berdoa
bahkan menenangkan diri kita dengan tenang ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Karena di dalam doalah kita mendapatkan aliran damai sejahtera yang membuat kita tetap bersuka cita, yang membuat kita tetap mampu bertahan menghadapi hari-hari yang mungkin terasa sukar, hari-hari yang terasa sangat sulit dalam kehidupan kita. Karena itu yang diperlukan bagi kita adalah bagaimana kita tetap tenang ketika ada dalam berbagai tantangan, sebab hanya dengan berdoalah kita tetap aman dan terjaga oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu persekutuan yang diberkati Tuhan ketika kita mampu untuk menguasai kehidupan kita, mengendalikan diri kita agar bisa tenang menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita paham apa yang harus Bapak Ibu dan saya kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sehingga jelaslah dalam ayatnya yang ke-8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau mau berbicara tentang kasih, tidak akan pernah habisnya. Karena kadangkala di mulut kita mengatakan kasih, tetapi perilaku bahkan mungkin dalam relung hati kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Dan pada bagian ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih harus tetap menjadi bagian yang terutama dalam hidup kita. Semua orang layak untuk kita kasihi. Sekalipun dia adalah orang yang mungkin selalu dan senantiasa menyakiti kita, memusuhi kita, kita harus belajar mengasihinya. Melalui kasih, kita dimampukan untuk tetap hidup damai dengan semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bukan hanya untuk mengasihi musuh, bukan hanya untuk mengasihi sesama, tetapi bagaimana wujud kasih sayang itu kita nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti dalam ayatnya yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah Tuhan serta sesama sesuai dengan karunia roh-Mu. Meskipun berat beban kehidupan kita, meskipun banyak persoalan, namun kasih karunia Allah terus dan senantiasa kita kembangkan. Terus dan senantiasa kita sebarluaskan dengan menghadirkan kasih Allah di dunia dengan cara bagaimana kita setia melayani dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanggalkanlah sungut-sungut, tanggalkanlah rasa kecewa, iri hati, dengki, karena itu akan hanya memperlambat langkah kehidupan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Dan ini adalah merupakan ciri-ciri kehidupan orang Kristen yang Tuhan inginkan dalam persekutuan, keanekaragaman yang senantiasa memupuk tali persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Jika kita berbicara, jika kita bertindak, jika kita berlaku dalam kehidupan kita dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di hari ini, firman Tuhan yang kita renungkan di setiap kehidupan kita harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Perkatakanlah firman Tuhan itu kepada mereka yang lemah, sehingga yang lemah bisa bangkit dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kadangkala dalam pelukan kasih sayang, dalam perkataan, dalam wujud kebersamaan, kesediaan waktu dengan kehidupan orang-orang yang membutuhkan, itu bisa menjadi bagian penguatan, kesembuhan, bahkan menjadi bagian yang selalu dan senantiasa Tuhan inginkan dalam persekutuan yang beribadah dengan senantiasa menyatakan kasih yang baik kepada sesama. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa firman yang kita perkatakan, firman yang kita dengar di hari ini, yang kita senantiasa renungkan dalam kehidupan kita akan berkuasa untuk senantiasa mengubahkan kehidupan kita. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Kadangkala karena kita sudah sibuk dengan pekerjaan, kita sudah sibuk dengan seluruh tugas tanggung jawab,
kita lupa untuk membaca, memperkatakan, bahkan memperlakukan firman Tuhan. Kita dapat mewujudkan semuanya itu dalam kehidupan kita dengan saling mengasihi, dengan tekun menerapkan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri, kita juga tidak dapat bekerja sendiri. Kita perlu teman, kita perlu saudara, sehingga dalam persekutuan kita saling menopang, mengingatkan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, membangun sebuah persekutuan yang saling mengasihi adalah tugas yang mulia, yang mempunyai dampak dan nilai-nilai yang sangat indah dan luhur, yang harus didukung oleh semua perangkat orang percaya, yang senantiasa didukung oleh gereja. Dalam hal ini Bapak Ibu dan saya, apalagi kita sebagai makhluk sosial, yang mana sebagai manusia tidak dapat lepas dari orang lain, bahkan dalam persekutuan yang bersekutu di hari ini. Kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita datang dari suku yang berbeda, namun kita dipertemukan dalam sebuah persekutuan kasih yang indah, dalam persekutuan keragaman yang punya Tuhan, untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dan untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang berguna, sebuah kehidupan yang damai, yang beragam dalam sebuah persekutuan, mari kita pupuk tali persaudaraan kita, menjauhkan kehidupan kita dari hal-hal yang kadang-kala membuat kita jatuh dalam dosa. Kita berkumpul dalam sebuah persekutuan yang senantiasa mewujud nyatakan kasih itu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia kita kadang-kala cenderung juga untuk berbuat dosa. Apalagi kalau kita sudah mempunyai sebuah pengaruh atau mempunyai dampak yang sangat besar pengaruh dalam kehidupan kita. Kasih yang kita laksanakan dalam hidup kita adalah kasih yang berdasarkan atas kasih dan sayang Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah dekat kepada Tuhan, terus dan senantiasa kenal akan pribadi Tuhan. Karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang senantiasa mewujudkan kasih sayang Tuhan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan orang-orang yang senantiasa saling mengasihi. Jangan abaikan waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan melalui saat teduh, berdoa bersama dalam suatu persekutuan. Tekunlah membaca firman Tuhan, jangan pernah menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah, di mana dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, dalam persekutuan kerukunan, kita saling membangun dengan saudara-saudara seiman kita. Wujud nyatakanlah kasih dengan saudara-saudara iman kita. Wujud nyatakanlah kasih tersebut kepada sesama yang ada di sekitar kita. Karena itu akan membuat hidup kita lebih berbahagia, kita akan tenang, bahkan lebih damai dan tentram dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita. Periksalah hati kita sampai dengan saat ini, apakah masih ada kasih di sana, dan apakah kasih itu masih hangat dalam kehidupan kita. Kasih yang hangat menutupi banyak dosa. Kasih yang dingin membuka banyak sekali celah dan dosa. Oleh karena itu, wujud nyatakanlah kasih dalam kehidupan kita. Tetap pegang teguh janji iman Tuhan, bahwa dengan kasih dan sayang Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan memberikan setiap apa yang menjadi kerinduan kita, asalkan kita tetap menjadi hidup orang Kristen yang tetap takut kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya mengundang persekutuan untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman Athanasius dengan hati dan mulut kita. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurninya, niscaya ia akan binasa.
bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengaduk oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus, kealahannya satu, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikian juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, Anak adalah tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian tiada tiga yang abadi, akan tetapi satu, seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak tercipta dan yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian tiada tiga yang Maha Kuasa, tetapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian tiada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Meskipun demikian tiada tiga Tuhan, tetapi seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus untuk menyebut tiada oknum sendiri Allah atau Tuhan, demikian juga kita dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa, satu Anak, bukannya tiga Anak, satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah, akan tetapi ketiga oknum semua sabadi dan semua sama. Hingga di mana-mana tempat, seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan, kesatuan, dan dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu barang siapa hendak menjadi selamat, harus demikianlah keyakinan mengenai Tritunggal. Akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia, ialah Allah dan hakikat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, lahir dalam zaman. Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa kali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Meskipun ialah Allah dan manusia, ia bukan dua melainkan satu Kristus. Akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengaduk hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus yang telah menderita, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat baik akan pergi ke hidup kekal, sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am, barang siapa tidak melayani dengan setia, ia tidak menjadi selamat. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarkanlah ajakan untuk memberi.
Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Amin. Cek. Cek. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemericing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar buku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemericing. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Kristus sumber berkat, kami sungguh bersyukur karena kelimpahan berkat yang Kau beri. Berkati setiap tanda syukur kami lewat persembahan ini dengan kuduskan bagi kami dan bagi pelayanan jemaat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, dalam persekutuan yang punya Tuhan.
Jemaat GP Papua Ebenezer Fakfak. Kami bersyukur atas penyertaan dan sayang Tuhan, bahkan nafas kehidupan yang masih Bapak berikan sampai dengan hari ini. Ini bukan karena kekuatan, kemampuan, kelayakan kami, namun ini semata-mata karena cinta, kasih, dan anugerah Tuhan Juala yang memungkinkan kami untuk ada sampai dengan hari ini, bahkan sebagai persekutuan yang beribadah. Kami dihentar oleh Tuhan, kami dituntun oleh Tuhan, senantiasa membawa kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. 1 minggu lamanya Tuhan boleh menyertai kami, memberkati kami dengan setiap kerja usaha dan pengabdian kami. Bahkan di minggu pagi hari ini dalam persekutuan yang beribadah. Jemaatmu, umatmu datang membawa seluruh rasa syukur dan terima kasih kami. Membawa pergumulan-pergumulan kehidupan kami, membawa apa yang masih menjadi beban dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Bahkan kami datang membawa tanda syukur kami atas setiap kebaikan dan sayang Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Namun kami sadar sungguh Tuhan ketika kami hendak membawa seluruh syukur kami, pergumulan kami mohon berkenanlah kiranya Tuhan dalam peribadatan yang punya Tuhan. Jika sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau mendapati kami masih hidup jauh daripada Tuhan. Dalam kehidupan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, dalam tugas tanggung jawab pengabdian pelayanan kami masih menduka citakan hati Tuhan. Kami mohon berkenanlah kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar apa yang hendak kami minta dan pohonkan kepadamu di saat pagi hari ini, itu tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kami, sehingga setiap permohonan, setiap rasa syukur yang kami berikan kepadamu di hari ini, akan senantiasa menjadi berkat bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah, kami datang membawa seluruh anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang beribadah. Tuhan lebih mengenal mereka satu demi satu, seluruh kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan, bahkan pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa, biarlah dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, kerja-kerja dan usaha kami, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami jauh daripada kesempurnaan. Bapa akan menyempurnakan semuanya itu ketika kami boleh mampu dan mewujudkan nyatakan kasih, memperlakukan hal-hal yang benar-benar berdasarkan atas kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat bagi kami semua yang bekerja di luar rumah, bekerja mencari nafkah, mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarga rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami semua Tuhan untuk senantiasa membawa kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap kerja dan usaha yang kami lakukan, berkat-berkat sukacita, berkat berkelimpahan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami berdoa buat istri, ibu-ibu terkasih kami yang senantiasa menjadi tiang doa, menopang seluruh keberlangsungan kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, beri sehat, beri kuat juga buat mereka Tuhan. Sebagai seorang wanita yang penuh dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan sempurnakan setiap pelayanan yang mereka lakukan bagi kehidupan keluarga rumah tangga yang telah Tuhan berkati. Berdoalah kami buat kehidupan anak-anak kami yang ada bahkan yang jauh terpisah dalam kehidupan kami masing-masing karena tuntutan pendidikan pekerjaan. Mereka harus jauh dari kami. Kami percaya sebagaimana Tuhan menjaga melawat kehidupan kami sebagai orang tua, berkat yang sama juga akan Tuhan nyatakan bagi perjalanan kehidupan anak-anak kami. Bahkan kami berdoa dan bersyukur untuk semua kehidupan anak-anak kami Tuhan, sehingga di hari besok mereka akan bersama-sama memulaikan seluruh aktivitas mereka dalam pendidikan persekolahan dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka.
Tuhan jaga buka akal pikiran mereka, beri sehat, beri kuat bagi mereka Tuhan, sehingga dalam kesiapan hati mereka, kehidupan mereka, mereka boleh siap memasuki jenjang pendidikan yang baru yang Tuhan siapkan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bermain, Tuhan jaga pelihara mereka. Ketika mereka terantuk Tuhan tolong angkat mereka sehingga mereka kembali dapat berdiri bersama-sama untuk ada dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, membawa kehidupan mereka ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga berdoa dalam persekutuan yang punya Tuhan di hari ini, membawa kehidupan anak-anak Tuhan dalam pergumulan atas setiap apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami buat kehidupan anak terkasih, anak Ita Tarumasele, yang jika di hari besok Tuhan berkehendak ia akan ada dalam maju meja laporan tugas akhir. Tuhan, kami percaya hikmat daripada Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan kepadanya, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan. Dan biarlah Tuhan sehat kuat Tuhan tambahkan kepadanya sehingga ia mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan semuanya. Kami berdoa buat kehidupan keluarga Wowor yang mana Tuhan salah satu anggota keluarganya anak terkasih pada tanggal 16 Juli kemarin, boleh Tuhan memberkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami dalam setiap pertambahan setahun usia yang Tuhan nyatakan bagi perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga di sepanjang minggu ini, bahkan terlebih khusus di hari ini. Kami berdoa buat kehidupan Ibu Juldia Willianto Toisuta, Saudari Teresia Latuheru yang hari ini atas perkenan dan sayang Tuhan boleh menambahkan setahun usia bagi mereka. Tuhan jaga, beri sehat bagi mereka Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa buat kehidupan Ibu terkasih Ibu Julia Toisuta dalam masa-masa kehamilan. Tuhan jaga pelihara agar dalam proses kehamilan yang dijalani ia selalu ada dalam lindungan dan cinta kasih sayang Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami yang sampai dengan hari ini Tuhan tetap meminta pertolongan dan sayang Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam usia-usia senja mereka. Kami percaya Tuhan yang akan menjadi penolong, Tuhan tetap menjadi sahabat bagi mereka, Tuhan menjadi teman agar dalam menapaki hari-hari usia senja mereka tetap merasakan cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Terlebih khusus kami berdoa buat kehidupan Opa dan Oma Tarumasele, Bapak Wemtala, Oma Yoto Isuta, Oma Risa Masu, Bapak Tommy, Oma Ichiwo, Bapak Siahaya, Oma Yota Halele, Oma Luciana Tan, bahkan semua orang tua yang lanjut usia dalam jemaat kami yang belum sempat kami sebutkan nama mereka satu demi satu. Tuhan jaga pelihara mereka, biarlah sukacita bersama dengan kehidupan anak cucu senantiasa memberikan semangat bagi mereka untuk dapat melewati akan hari-hari kehidupan mereka dalam pertolongan dan sayang Tuhan. Kami terus dan senantiasa menopang kehidupan anak-anak Tuhan yang sampai dengan hari ini ada dalam penderitaan sakit yang dialami dalam kondisi-kondisi kesehatan tubuh mereka. Kami berdoa buat Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Oma Teda Ubra dalam pemulihan, anak Renat Rumatora, Opa dan Oma Rumatora dalam pemulihan, Oma Dikto Isuta, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri, Oma Diwar, Bapak Ayal, Oma Weli Tua Nahud, bahkan Bapak Kusmin yang sementara ada dalam ruang rumah sakit RSUD Pakpak. Tuhan Yesus jadi dokter dan tabib yang hidup, berkati setiap pelayanan yang dilakukan baik para medis keluarga, sehingga dalam pertolongan dan sayang Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan yang sampai dengan hari ini masih meminta pertolongan dan mujizat Tuhan, senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga terus dan berdoa menopang seluruh pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam persekutuan jemaat Ebenezer Pakpak. Terlebih khusus Tuhan kami berdoa untuk panitia pembangunan pastori dan perluasan konsistori. Biarlah Tuhan membuka hati bagi kehidupan kami semua sebagai anggota jemaat, keluarga, pribadi, kelompok yang dengan kerelaan hati dapat bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kami
dalam Jemaat Ebenezer Pakpak. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan sidang sinode ke-10 dan mupel wadah-wadah kategorial bulan Oktober tahun 2022 dan pelaksanaan sidang klasis Januari 2023 di Jemaat Karmel Adora. Tuhan berkati para pimpinan-pimpinan kami dengan setiap apa yang sudah dan telah mereka kerjakan, sehingga dalam pertolongan dan sayang Tuhan, mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka selama kurang lebih 5 tahun. Beri sehat, beri kuat Bapa, bahkan panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam sebuah sukacita yang berdasarkan karena kasih dan sayang Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua Tuhan, sebagai barisan majelis jemaat yang telah Tuhan percayakan untuk menata layani pekerjaan Tuhan dalam Jemaat Ebenezer Pakpak. Berkati hamba-Mu Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Nangki Lewir, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Beri sehat, beri kuat kehidupan istri dan anak terkasih yang berada di Ambon dalam setiap kesiapan-kesiapan mengakhiri setiap studi dokter. Bapak, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan ibu terkasih, anak terkasih dalam setiap hal yang sementara digumuli. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Pengajar, Bapak Roni Raprap dalam seluruh tugas tanggung jawab beserta istri dan anak terkasih, bahkan setiap usaha-usaha yang mereka lakukan. Kami percaya dalam pertolongan dan sayang Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka. Berdoalah kami untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam kerelaan waktu mereka, tenaga mereka boleh menyiapkan diri mereka untuk ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan yang berlangsung di hari ini dalam ibadah jam 9. Baik pemandu lagu, pemain organ, operator infokus, bahkan semua pengurus-pengurus wadah sektor, wadah, bahkan Bapak Tua Agama. Kami percaya ketika kami boleh bergandengan tangan dalam sebuah persekutuan, dalam persekutuan yang penuh kasih sayang Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami, bahkan Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam persekutuan yang punya Tuhan, kami juga tak lupa menopang pemerintah bangsa dan negara kami. Kami percaya ketika Tuhan boleh memberkati tanah ini, tempat di mana kami berpijak, tempat di mana kami mengais rezeki, maka berkat yang sama juga akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan para pimpinan-pimpinan kami, agar dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka mampu untuk melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian itu senantiasa kami rasakan ketika kami boleh hidup bersama-sama dalam berbagai kehidupan dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sampai dengan hari ini juga ada memohon pertolongan dan sayang Tuhan dalam setiap gumul-gumul mereka yang mereka bawa secara diam-diam. Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan bela kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan yang punya Tuhan kami juga boleh membaca sebagian firman Tuhan, di mana Tuhan boleh mengajarkan kami dalam persekutuan, dalam kerukunan. Kami senantiasa memupuk kasih, kami senantiasa merawat, menjaga, sehingga kasih itu akan senantiasa kami nyatakan dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, sehingga dalam kehidupan Tuhan kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, usbu kerja kami yang baru sudah terbentang luas di depan. Kami hendak bekerja, kami hendak beraktivitas, berkarya dalam tugas tanggung jawab, bahkan setiap talenta-talenta karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan. Bekali kami dengan kuat Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dalam setiap momen pekerjaan, usaha yang kami lakukan di sepanjang minggu yang akan kami lalui nantinya, oleh karena kasih dan kedaulatan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, agar kami tetap diberikan hikmat untuk tetap ada dalam kesiapan hati kami, tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini syukur kami Bapa, ini syafaat kami yang kami bawa, bukan dengan nama lain selain nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang telah mengajar, kami berdoa secara bersama-sama dengan berkata demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangka luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai
Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat, seperti telah disampaikan dalam warta jemaat tadi, kita akan ada dalam aksi 5 menit untuk menunjang dana pensiun pegawai GPI Papua. Untuk itu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang telah memberi, dan hasil dari aksi 5 menit kita saat ini dapat dibaca pada warta jemaat hari Minggu tanggal 24 Juli 2022. Untuk lagu jabat tangan saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat untuk berdiri. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selalu.